Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والنبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Qala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha burukhuli Ramadan haramallahu jasad finnar. Sadaqallahu al-azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 17 bulan Maret tahun 2023 Masehi, dan bertepatan pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 24 bulan Sya'ban tahun 1444 Hijrah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Pada kesempatan siang berbahagia ini, Hakim mengambil judul yaitu mari kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan hati yang gembira. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Rajab, Rasulullah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW sudah berdoa, Allahumma balikna fi Rajab wa balikna fi Sya'ban, Allahumma balikna fi umurana Ramadan, ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ketika masuk bulan Rajab, Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikanlah umur saya di bulan Rajab. Dan bulan Rajab sudah selesai. Rasul berdoa lagi, ya Allahumma balikna fi Sya'ban. Ya Allah sampaikanlah umur kami di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Sya'ban kurang lebih 5 hari lagi akan mengakhiri kita. Dan mudah-mudahan kita berdoa terus di bulan Sya'ban ini, Allahumma barik lana fi umurina Ramadan. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Dan ya Allah, sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan limpah rahmat-Mu ya Allah. Dan itu hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan Allah menyampaikan umur kita di bulan Ramadan agar kita berkesempatan
untuk bisa kita memfokuskan diri. Selama 12 bulan Allah ciptakan kita untuk hidup di dunia ini. Ini republik seperti pagi bulan petang untuk mengejar kehidupan dunia. Tetapi mari kita bersama-sama untuk mengatensi, untuk memberikan perhatian penuh apabila nanti masuk bulan Ramadan, 1 bulan saja kita untuk memberikan kekhususan kita untuk beramal ibadah, meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah ini. Dan itu maka marilah kita dengan mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan yang mulia, bulan Ramadan. Selamat datang bulan yang suci, bulan Ramadan. Selamat datang bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah, bulan Ramadan. Dan itu hadirin jamaah salatullah yang rahmatullah. Nah, oleh sebab itu, maka mari kita apa disampaikan oleh Nabi Rasulullah SAW tadi, atau kita bacakan ayat Allah tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi Allah ingatkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, Allah mengingatkan kepada kita bahwa tentang perintah Ramadan. Allah mengatakan tadi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman kepada Allah, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salatullah rahimahullah. Nah, ayat inilah yang mengingatkan kepada kita bahwa ya ayyuhalladzina amanu, nah, itu merupakan perintah Allah yang merupakan fi'il amal, perintah keras bagi kita umat Islam untuk kita betul-betul bersungguh-sungguh untuk bagaimana kita bisa berpuasa Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kenapa? Karena kata Allah tadi di ujung ayat tadi, supaya kita di akhir Ramadan atau kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu jadi orang yang la'allakum tattaqun. Kita tetap menjadi orang yang la'allakum tattaqun, jadi orang yang bertakwa. Nah, itu hadirin jamaah salatullah rahimahullah. Nah, karena betapa kita pentingnya memperhatikan untuk kedatangan Ramadan ini, maka pantas Rasulullah SAW tadi menyatakan, Man fariha birukuli Ramadan haramallahu jasad binnar. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan hati yang gembira, dengan hati yang senang, Allah mengharapkan jasad kita untuk disentuh api neraka. Nah, jadi kita lihat ketika manusia dimasukkan oleh Allah ke surga, berarti manusia masuk di surga dengan jasad dan ruhnya. Kenapa? Karena ketika kita lihat di yaumil, katakan di hari kebangkitan, itu manusia yang sudah mati dari Nabi Adam sampai manusia akhir zaman itu dibangkitkan kembali dari alam barzah. Makanya kita lihat kenapa berulang
di kuburan itu dari zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman tulang berulang tidak dimakan oleh tanah. Kenapa itu? Karena itu nantilah di akhir zaman, ya, di yaumil mahsyar, maka manusia setelah dunia ini hancur, kiamat, maka disitulah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Disitulah bangkit semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman. Maka itu tadi kan tulang-tulang dan bangkit kembali dia dan disempurnakan lagi jasad dengan ruh di padang mahsyar nanti manusia ya akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, akan mempertanggungjawabkan yaumul mizan, akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia ini. Nah, untuk itu hari jamaah salat Jumat. Nah, hadis tadi mengingatkan berarti orang yang masuk neraka, orang yang masuk surga, yaitu manusia, ya, fisik, jasad, berserta roh, ya, bersama-sama, ya, nanti sempurna, ya, manusia, ya, jasadnya dan ruhnya, ya, sempurna akan masuk surga atau masuk neraka. Nah, sehingga ini Rasulullah menjamin bagi umatnya yang melaksanakan Ramadan ketika di dunia diharamkan oleh Allah jasad kita ini untuk disentuh api neraka. Termasuk selai rambut kita dipas diharamkan oleh Allah ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Nanti di akhir zaman yaumil mahsyar, ya, insyaallah selai rambut kita akan mampu api neraka menyentuh jasad kita, ya Pak. Allah betapa kita bersyukurnya Allah menyampaikan umur kita di bulan Ramadan ini, Pak. Nah, itu kalau Rasulullah SAW tadi, ya, maka dalam menyambut Ramadan ini harus kita bergembira, Pak. Harus senang. Kecuali saya, Pak. Saya sedih, Pak. Kenapa? Saya selama Ramadan tidak bisa jadi imam saya, hanya bisa ceramah aja, khutbah saja. Nah, kaki saya mesti terkilir, pun bisa saya sujud. Tapi insyaallah selama Ramadan keliling saya, Pak, masjid-masjid di galang ini, Pak, dengan ceramah khutbah. Nah, tentu hadirin jamaah salat Jumat yang Allah. Nah, menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, ya, pertama mari kita, ya, perbanyak kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mari kita mengakhiri bulan Sya'ban ini, mari kita dengan sholat, ya, sunat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mari kita, ya, di akhir Sya'ban ini mari kita saling memaafkan. Ya, mungkin melalui khutbah Jumat ini, ya, saya sendiri, ya, minta izin, minta maaf, ya, atas kalau ada kesalahan saya, karena kita mau menyambut bulan Ramadan, bulan yang suci. Jangan ada lagi di antara kita asap dengki, iri hati, dendam di antara kita, Pak. Kenapa? Karena kita mau menyambut bulan suci Ramadan. Jangan ada lagi di antara kita tidak ada saling dendam. Apalagi di antara kita ini ada yang masih SKT, naudzubillah min dzalik. Kalau kita masih SKT kita sesama orang muslim, maka amal ibadah, seluruh amal ibadah Ramadan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadirin jamaah salat Allah. Nah, kemudian mari kita tentunya, ya, perbanyak kita dengan membaca tentang, ya, ilmu-ilmu tentang Ramadan itu. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, yaitu menyatakan betapa banyak umatku yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, amin suamilah salahu min jual batasi. Betapa banyak umatku yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, kata Rasulullah, tetapi sesungguhnya dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga.
Jadi jangan sampai kita berpuasa dari pagi sore menahan lapar, menahan haus, lalu juga kita tidak mendapatkan pahala puasa karena kita puasa hanya mampu menahan dari segala lapar dan haus atau dahaga. Tapi kita berpuasa, nah kita tidak menjaga mata kita, ya, tidak menjaga ya lidah kita, ya, terutama kita lihat mata dan lidah yang bisa menggugurkan nilai-nilai daripada puasa. Umpamanya kita berpuasa juga, tapi dalam berpuasa itu kita berbohong, berdusta, ya, ini berarti gugur nilai pahala puasanya. Dan betul-betul mari kita berpuasa itu, ya, yaitu dengan katakanlah dengan jasad dan dengan ruh kita berpuasa. Jadi ruh kita puasakan, jasad juga kita puasakan. Nah, jasad tentunya tidak makan, tidak minum. Nah, ruh kita atau nafsu kita itu juga kita redam, kita puasakan. Ya, jangan lagi kita ya suka menggunjing, berbohong, berdusta, apalagi mencuri. Ya, nah kalau kita tidak menjaga hal-hal seperti ini, nah inilah kita puasa sia-sia puasanya. Nah untuk hadirin jemaah salat Zuhur rahimahullah, yang kemudian kalau yang namanya marfangir, kalau orang Mandailing marfangir itu budaya. Orang Melayu bilang mandi limau, ya kan? Tapi tak ada sungai beli ya bunga macan kera itu lengkap tuh, bunga macan kera itu lengkap, ya kan? Masukkan ke dalam timba, kacau-kacau dia, habis kita mandi, kita mandikan terus air limau. Itu budaya saja itu. Nah, tetapi ketika kita lihat yang mandi balimau atau kita lihat mandi di sungai itu ada baiknya juga, walaupun kadang-kadang mandi setahun sekali. Apa? Ambil pelajarannya. Mana tahu kita selama setahun dia tak pernah menyamak tubuh kita ini. Ketika kita mandi di sungai, ya, marfangir tadi, ayo kita sama tubuh kita ini dengan air bercampur tanah, ya kan, kacu-kacu, ya kan, sabkan ke tangan, kaki, ya, 7 kali, lalu kita masuk ke sungai lagi, mandi lagi, ya kan, pakai bunga lagi, pakai ember, nah itu sunnah itu, bisa juga bukan tradisi. Nah, hadirin jemaah salat Zuhur rahimahullah. Nah, yang terakhir adalah, ya, mari kita betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan itu untuk memperbanyak yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena betapa kita lihat banyaknya fadilah-fadilah yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Kita beramal ibadah di bulan Ramadan, ibadah sunnah diberikan ganjaran, bagikan pahala, ya, ibadah wajib. Apalagi kita melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan, maka akan diberikan Allah berlipat-lipat, ya, pahala, ya, selama di bulan Ramadan itu. Ya, makanya kalau bisa teknis kita itu memang katakanlah selama 11 bulan itu, ya, kita maunya menabung, katakanlah sebulan berapa banyak-banyak, sebulan 200.000 aja, 11 bulan 2.200.000, atau katakanlah 300.000 lah sebulan tabungan untuk persiapan bulan Ramadan. Ya, begitu 11 bulan kan dapat 3.600.000. Insya Allah dengan 3.600.000 ini kita gunakan selama bulan Ramadan itu untuk katakanlah untuk perbukaan puasa, untuk persiapan sahur, dan untuk membeli kuping atau vitamin. Sehingga di bulan Ramadan ini kita nggak ngoyo lagi. Ya, orang Jawa tahu nggak ngoyo, tapi orang Mandiri ini tahu nggak ngoyo itu. Ngoyo itu katanya kerja keras tapi pulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itulah ngoyo. Maka bulan Ramadan ini kita jangan ngoyo lagi. Dunia sekedarnya saja.
tapi bagaimana kita memfulkan ya amal ibadah di bulan Ramadan ini ya dengan ya sholat ya 5 waktu, sholat sunat rawatibnya, baca Qurannya, tak sempat kita siang ya malam habis tarawih ya, dan bagaimana kita bisa di bulan Ramadan ini kita menghidupkan qiyamul lail ya, terutama sebelum berakhir bulan Ramadan itu ya. Sehingga qiyamul lail itu bukan hanya sekedar kita melaksanakan sholat tarawih, tapi habis tarawih ya tadarus, habis tadarus kita sholat sunnah tahajud sampai jam 4. Katakan ada kalau jam 3 itu sahur, bangun kita Pak, qiyamul lail, sholat tahajud kita Pak ya. Sholat tahajud dari jam 3 itu kan kita jangan sahur dulu, sholat tahajud dulu Pak sampai jam 4 sholat tahajud ya. Baru jam 4:30 kalau kita sahur, karena sahur itu disuruh oleh Rasul diperlambat, kalau bukan disuruh percepat ya. Nah jadi kita perbanyaklah ya di bulan-bulan ini ya, kita meningkatkan ya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kalau seandainya ya di tahun 1444 Hijrah inilah umur kita terakhir untuk hidup di dunia, karena kita tidak menyesal nanti di yaumul mahsyar, atau kita tidak menyesal nanti di alam kubur bahwa kita ya kan melewatkan bulan Ramadan itu. Sehingga begitu masuk bulan Ramadan ini, ayo ya kita jangan lewatkan, kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu selesai Ramadan ini kita pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mempersiapkan diri kita untuk amal ibadah kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah kita yang sangat panjang ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya mengabulkan doa kita, sama-sama kita diberikan kesehatan, keselamatan, agar kita mudah beribadah di bulan Ramadan yang penuh dengan mulia, penuh dengan keagungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa barakallahu. Aku lupa wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin astaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim.